Hujan roket Rusia di Kherson, agen intelijen Ukraina mati mengenaskan. Sejumlah orang tewas dalam serangan artileri militer Rusia di wilayah Kherson, Ukraina, Selasa 27 Februari 2024. Di antara korban yang meregang nyawa diketahui adalah agen intelijen Ukraina. Informasi ini diungkap langsung oleh salah satu agen intelijen Ukraina yang beroperasi di wilayah Kherson. Menurutnya, anggota intelijen Ukraina yang tewas baru tiba dari Kiev. Gerakan bawah tanah mendeteksi lokasi petugas keamanan Ukraina yang tiba di Kherson dari Kiev ketika artileri Rusia menyerangnya, ujar intelijen Ukraina yang identitasnya tidak disebutkan. Lebih lanjut, intelijen Ukraina itu menyebut jika serangan pasukan artileri militer Rusia membunuh dan melukai banyak korban. Serangan tersebut telah menimbulkan banyak korban. Setidaknya beberapa petugas keamanan Ukraina tewas, kata intelijen Ukraina dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia, TASS. Dalam laporan lain yang dilansir Viva Militer dari Ukrainska Pravda, serangan tentara Rusia di Kherson juga merusak infrastruktur listrik. Serangan militer Rusia di Kherson juga mengakibatkan seorang wanita berusia 36 tahun mengalami luka-luka. Wanita itu tengah berada di lahan pertanian saat artileri Rusia menghantam. Selain di Kherson, unit artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF, juga membombardir fasilitas listrik di oblast, provinsi, Dnipropetrovsk dan Poltava. Pecahnya Perang Dunia III semakin meningkat setelah aliansi militer Amerika Serikat dengan negara Eropa Utara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah menyiagakan 90.000 pasukan tempur. Penyiagaan pasukan dalam jumlah besar digelar NATO sebagai manuver untuk mendesak militer Rusia mengakhiri invasi di Ukraina yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Daily Mail, NATO menyatakan jika seluruh pasukan dari 31 negara akan menjalani misi latihan tempur yang akan dilaksanakan pekan depan. Dengan sandi Steadfast Defender, latihan militer NATO direncanakan akan digelar lebih dari 1 bulan, tak terkecuali pasukan dari negara calon anggota, yaitu Swedia. Menurut Panglima Tertinggi Sekutu NATO Eropa, Jenderal Christopher Cavoli, durasi waktu latihan yang selama akan menempa kemampuan dalam ketahanan para prajurit dalam menghadapi kekuatan raksasa Rusia yang sangat diwaspadai NATO hingga Amerika. Dengan jumlah personel dan durasi waktu latihan, Steadfast Defender adalah aksi terbesar NATO yang digelar pasca Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1991 silam. Steadfast Defender akan berlangsung hingga akhir Mei dan melibatkan unit-unit dari seluruh 31 negara anggota NATO, ditambah calon anggota Swedia, ucap Cavoli. Aliansi akan menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat kawasan Euro-Atlantik melalui pergerakan kekuatan transatlantik dari Amerika Utara. Sementara itu, Ketua Komite Militer NATO, Laksamana Rob Baur, menegaskan bahwa agresi militer Rusia adalah bukti ketakutan Rusia dan Vladimir Putin terhadap demokrasi Barat. Baurir menilai jika kelangsungan hidup demokrasi bisa langgeng di Ukraina, kemungkinan besar rakyat Rusia juga akan menginginkannya. Hal inilah yang dalam pandangan NATO akan dianggap ancaman oleh Putin. Perang ini tidak akan pernah mengenai ancaman keamanannya terhadap Rusia yang berasal dari Ukraina atau NATO.
Perang ini adalah tentang ketakutan Rusia terhadap sesuatu yang jauh lebih kuat daripada senjata fisik apapun di dunia, yaitu demokrasi. Jika masyarakat di Ukraina bisa mendapatkan hak-hak demokratis, maka masyarakat Rusia juga akan mendapatkannya, ujarnya. Namun di sisi lain, Putin optimis keinginan Rusia dan negara lainnya berbeda. Maka dari itu, Rusia akan terus berdikari. Sekitar 200 profesor dan pakar hukum internasional mengumumkan dukungan penuh untuk gugatan yang diajukan pemerintah Afrika Selatan di Mahkamah Internasional terhadap pemerintah Israel karena melanggar konvensi genosida. Melalui sebuah surat, mereka mengatakan bahwa sebagai akademisi sekaligus praktisi di bidang hukum internasional, studi genosida, studi internasional, dan juga bidang serupa yang berkaitan dengan keadilan global, kami menyatakan dukungan penuh untuk gugatan Afrika Selatan di ICJ sebagai satu langkah menuju gencatan senjata yang diperlukan di Gaza dan juga mencapai keadilan di Palestina. Mereka meminta pengadilan agar segera mengambil tindakan sementara untuk menghentikan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza yang telah menghabisi 23.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Sementara itu, Iran mendukung langkah hukum Afrika Selatan. Wakil tetap Iran untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa, Swiss juga mendukung langkah hukum yang ditempuh Afrika Selatan. Lewat media sosial, wakil tetap Iran di Jenewa mengatakan mendukung langkah Afrika Selatan dalam menggugat kejahatan apartheid yang dilakukan Israel di Palestina berdasarkan konvensi genosida. Masyarakat internasional harus mendukung upaya Afrika Selatan dalam mengadili para pelaku kejahatan, kata dia dalam cuitannya. Kementerian Luar Negeri Iran merilis pernyataan tentang kasus di Mahkamah Internasional tersebut dengan menyatakan Israel telah melakukan banyak aksi kriminal dan secara terang-terangan melanggar konvensi-konvensi internasional. Iran mengatakan kejahatan perang rezim apartheid Zionis dan genosida terhadap bangsa Palestina, serta mendukung perlawanan untuk pembebasan dan pengakuan hak-hak sah di mata hukum internasional bagi bangsa Palestina dalam perjanjian dan juga perjuangan melawan pendudukan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran juga mendukung langkah Afrika Selatan yang dinilai bertanggung jawab, berani, dan juga mulia. Langkah tersebut diambil atas dasar hukum internasional sebagai pembelaan kepada bangsa Palestina. Iran adalah salah satu dari beberapa negara yang mendukung gugatan Afrika Selatan di pengadilan. Beberapa negara lainnya yang mendukung gugatan ini adalah Bangladesh, Bolivia, Yordania, Malaysia, Maladewa, Namibia, Nicaragua, dan juga Pakistan.